Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Daudi Bae Pamungkas. Saya seorang calon apoteker yang saat ini sedang menjalani program studi profesi apoteker di Universitas Muhammadiyah Malang. Sekarang saya juga sedang menjalani praktek kerja profesi di salah satu industri farmasi di Kota Malang. Beberapa waktu yang lalu saya ikut sebuah event yang membagikan suplemen kesehatan secara gratis. Nah, pas saya mau konsumsi, ternyata tablet di dalamnya sudah berubah warna. Coba bayangkan bagaimana kalau itu terjadi pada produk dari industri obat milik kita sendiri. Obat rusak sebelum waktunya, tentu merugikan kan? Karena itulah sebagai calon apoteker, kita harus memahami betapa pentingnya uji stabilitas dan evaluasi mutu produk dalam dunia farmasi. Yuk kita bahas lebih dalam mengenai hal ini. Apa sih pentingnya dari uji stabilitas dan PQR atau evaluasi produk itu? Uji stabilitas adalah cara kita memastikan bahwa produk tetap berkualitas meskipun disimpan di berbagai kondisi. Uji ini membantu kita memahami bagaimana produk bisa berubah seiring waktu, baik secara fisik, kimia, maupun mikrobiologis. Sementara itu, produk quality review atau PQR adalah proses untuk mengevaluasi seluruh tahapan produksi. Tujuannya apa? Yaitu untuk menjamin mutu produk tetap konsisten dari satu batch ke batch berikutnya. PQR juga membantu kita menemukan peluang untuk meningkatkan kualitas produk dan proses produksi. Dengan memahami kedua aspek ini, kita bisa menentukan masa simpan yang tepat untuk produk dan mengoptimalkan proses produksi. Jadi, produk kita bukan hanya aman dan berkualitas, tapi juga lebih efisien. Mari kita bahas lebih dalam mengenai uji stabilitas. Uji stabilitas adalah serangkaian tes untuk memastikan produk tetap stabil meskipun disimpan di berbagai kondisi, seperti suhu, kelembapan, dan pencahayaan. Apa tujuan utamanya? Sederhana saja, memastikan produk tetap aman dan efektif selama masa simpannya, sekaligus menentukan shelf life atau masa simpan yang tepat. Bagaimana sih cara pengujiannya? Yang pertama yaitu batch yang diuji, biasanya melibatkan 3 batch untuk produk baru. Lalu untuk yang kedua yaitu kondisi pengujian, produk diuji di berbagai suhu, tingkat kelembapan, dan paparan cahaya. Selanjutnya frekuensi pengujian. Frekuensi pengujian ini ada 2 tahapan, yaitu real time atau jangka panjang untuk produk diuji pada bulan ke-0, ke-3, 6, 9, 12, 18, dan 24 hingga akhir masa simpan. Selanjutnya untuk yang kedua accelerated atau percepatan. Pengujian dilakukan lebih singkat, misalnya bulan ke-0, ke-3, dan ke-6 dengan kondisi seperti suhu dan kelembapan tinggi serta paparan cahaya yang lebih intens. Parameter yang dievaluasi dalam uji stabilitas meliputi fisik seperti warna, bentuk, tekstur, waktu hancur, viskositas, pH, dan kecepatan disolusi. Sedangkan untuk kimia memeriksa kadar bahan aktif serta kadar air. Dan untuk mikrobiologis memastikan kontaminasi mikroba sesuai dengan ketentuan CPUTB. Tujuan pengujian parameter memastikan bahwa produk tidak mengalami perubahan signifikan yang dapat memengaruhi keamanan dan keefektivitasannya. Seperti yang sudah kita bahas tadi, uji stabilitas adalah kunci untuk menentukan masa simpan sebuah produk. Tapi, apa sih masa simpan itu? Masa simpan atau shelf life adalah periode waktu yang di mana sebuah produk masih dianggap memenuhi spesifikasi kualitasnya. Dengan kata lain, produk masih aman, efektif, dan layak digunakan selama masa tersebut. Bagaimana cara menentukannya? Masa simpan ditentukan melalui analisis data stabilitas dari berbagai batch produk yang disimpan di kondisi berbeda-beda. Bahkan, produk juga diuji di kondisi ekstrim seperti suhu tinggi atau kelembapan yang tinggi untuk melihat beberapa jauh perubahan yang terjadi. Hasil dari semua pengujian ini menjadi acuan untuk merekomendasikan waktu penyimpanan yang tepat, sehingga produk bisa sampai ke tangan konsumen dalam kondisi terbaiknya. Untuk kondisi penyimpanan produk terdapat 3 kategori. Yang pertama yaitu produk dengan kemasan primer yang permeable terhadap uap air. Penyimpanannya sekitar 30 derajat Celcius kurang lebih 2 derajat Celcius dengan 75% relative humidity atau kelembapan relatif dan kurang lebih 5% relative humidity. Produk dengan kemasan primer yang impermeable terhadap uap air dapat disimpan pada suhu 30 derajat Celcius kurang lebih 2 derajat Celcius. Dan yang terakhir yaitu uji dipercepat atau accelerated dapat disimpan pada suhu 40 derajat Celcius kurang lebih 2 derajat Celcius dengan kelembapan relatif 75% kurang lebih 5%. Sekarang kita bahas mengenai PQR. PQR atau Product Quality Review adalah evaluasi rutin yang mencakup seluruh proses produksi dan kontrol mutu.
Tujuannya apa? Yaitu memastikan produk selalu konsisten, memenuhi standar kualitas, dan sesuai dengan CPOTB atau cara pembuatan obat tradisional yang baik. Apa saja tujuan utama PQR? Yaitu yang pertama, mengidentifikasi masalah dalam proses produksi dan kualitas produk. Yang kedua, memastikan semua tahapan produksi sesuai dengan standar CPOTB. Dan yang terakhir, yaitu menentukan peluang untuk meningkatkan kualitas produk dan efisiensi proses produksi. Terdapat beberapa dokumen penting dalam PQR. Yang pertama yaitu Batch Record Review. Ini adalah tinjauan terhadap catatan produksi untuk memastikan setiap langkah proses sudah sesuai standar dan prosedur. Dengan dokumen ini kita bisa tahu jika ada kesalahan dalam produksi dan memastikan semuanya sesuai dengan CPOTB. Yang kedua yaitu dokumen analisis hasil uji stabilitas. Pada dokumen ini memastikan produk tetap stabil berdasarkan data uji stabilitas jangka panjang dan pendek. Seperti yang sudah kita bahas, dari hasil uji stabilitas ini, kita bisa menentukan masa simpan produk dengan lebih tepat. Dan yang terakhir yaitu catatan penyimpanan dan keluhan konsumen. Dokumen ini mencatat penyimpanan dalam proses produksi dan menangani keluhan konsumen. Dari umpan balik konsumen, kita bisa memperbaiki produk kita, dan jika produk kita memiliki efek samping atau masalah lain yang merugikan. Dengan PQR, kita tidak hanya memastikan mutu produk tetap terjaga, namun juga membuka peluang untuk terus berkembang dan memberikan yang terbaik bagi konsumen. Selanjutnya kita membahas mengenai parameter uji. Untuk parameter uji obat herbal yang tercantum pada peraturan BPOM nomor 29 tahun 2023. Dalam industri farmasi, memastikan kualitas produk obat herbal adalah langkah krusial untuk menjamin keamanan, efektivitas, dan stabilitas produk. Peraturan BPOM nomor 29 tahun 2023 menetapkan standar kualitas untuk produk obat berbahan alam, terutama dalam bentuk kapsul. Pertama, mari kita bahas mengenai uji organoleptis. Uji organoleptis adalah langkah awal untuk menilai kualitas produk berdasarkan penampilan fisiknya. Apa saja yang diamati? Uji ini mencakup pengamatan terhadap bentuk, rasa, bau, dan warna produk. Tujuannya apa? Untuk memastikan tampilan produk tetap konsisten sehingga meningkatkan kenyamanan sekaligus kepercayaan konsumen. Coba lihat gambar yang ada di layar. Sekilas, kedua Simplicia ini tampak sama kan? Tapi setelah dilakukan uji organoleptis, kita tahu bahwa Simplicia kanan adalah Simplicia kejibeling, sedangkan yang kiri adalah Simplicia daun pepaya. Kenapa hal ini penting? Uji organoleptis membantu kita menghindari kesalahan dalam pemilihan bahan baku obat. Selain itu, uji ini juga menjadi langkah penting untuk mengidentifikasi bahan baku palsu yang mungkin beredar di pasaran. Dengan begitu, produk yang kita hasilkan tetap aman dan terpercaya. Selanjutnya, kita bahas uji kadar air, keseragaman bobot, dan waktu hancur. Untuk uji kadar air dalam sediaan obat tidak boleh lebih dari 10%. Kenapa? Karena kadar air yang terlalu tinggi bisa memicu pertumbuhan mikroorganisme dan merusak kualitas produk. Pengujian kadar air ini bisa dilakukan dengan beberapa metode seperti Moisture Analyzer, metode gravimetri, dan Karl Fischer titrator. Untuk uji keseragaman bobot, untuk kapsul bahan alam kering ada aturan yang harus dipenuhi. Jadi yang pertama yaitu dari 20 kapsul yang diuji, tidak lebih dari 2 kapsul yang boleh memiliki bobot isi yang menyimpang lebih dari 10% dari bobot rata-rata. Dan yang kedua yaitu tidak ada satupun kapsul yang boleh menyimpang lebih dari 25% bobot rata-rata. Selanjutnya untuk uji waktu hancur, kapsul harus hancur dalam waktu tidak lebih dari 30 menit untuk memastikan kandungan obatnya bisa dilepaskan dan diserap oleh tubuh dengan baik. Pengujian ini dilakukan menggunakan alat yang disebut dengan disintegration tester. Berikut adalah penampakan dari alat-alat uji kadar air, yaitu Moisture Analyzer, metode gravimetri, dan Karl Fischer titrator. Dan alat uji untuk waktu hancur, yaitu disintegration tester. Selanjutnya mengenai uji cemaran mikroba. Produk farmasi harus aman dari mikroba berbahaya. Karena itu, ada batas cemaran mikroba yang harus dipenuhi. Yang pertama, angka lempeng total tidak lebih dari 10⁵ koloni per gram. Yang kedua, angka kapang dan hamir tidak lebih dari 10⁻³ koloni per gram. Untuk Escherichia coli tidak lebih dari 10 angka mikroba per gram. Untuk Enterobacteriaceae tidak lebih dari 10⁻³ angka mikroba per gram. Dan khusus untuk Clostridia, Salmonella, dan Shigella harus negatif. Kenapa ini penting?
Mikroba seperti Salmonella, Shigella, dan Escherichia coli bisa menyebabkan penyakit serius seperti diare, infeksi saluran kemih, gastroenteritis, dan pneumonia. Sebagai contoh, penelitian Husna tahun 2019 tentang Salmonella, Shigella, dan Escherichia coli pada bahan pangan olahan di Aceh menunjukkan data yang mengkhawatirkan. Pada tahun 2008, tingkat insidensi demam tifoid diperkirakan 81,7 per 100.000 populasi. Secara global, kasus gastroenteritis mencapai 1,3 miliar dan 3 juta kematian yang sebagian besar disebabkan oleh Salmonella. Mikroba ini sering ditemukan dalam pangan yang terkontaminasi. Gejala klinis infeksi biasanya berupa diare, septikemia, hingga gastroenteritis. Inilah alasan Shigella dan mikroba serupa harus benar-benar negatif pada produk farmasi. Namun, bukan berarti produk farmasi harus steril dari semua mikroba. Ada batasan maksimal yang ditetapkan untuk setiap jenis mikroba atau beberapa mikroba tertentu. Bagaimana cara uji cemaran mikroba? Ada dua metode utama. Yang pertama yaitu plate count method untuk menghitung jumlah koloni mikroba pada medium tertentu. Yang kedua yaitu most probable number atau MPN, metode estimasi berdasarkan perkiraan jumlah mikroba dalam sampel. Dengan uji cemaran mikroba, kita memastikan produk tetap aman digunakan dan terhindar dari resiko penyakit akibat kontaminasi. Selanjutnya mengenai uji aflatoksin. Aflatoksin adalah zat beracun yang dihasilkan oleh jamur Aspergillus yang dapat tumbuh pada bahan pangan atau bahan baku obat tertentu. Aflatoksin ini bisa berbahaya bagi kesehatan jika terkontaminasi dalam jumlah yang tinggi. Batas aflatoksin yang diperbolehkan untuk aflatoksin total yang mencakup B1, B2, G1, dan G2 tidak boleh lebih dari 20 mikrogram per kilogram. Sedangkan untuk aflatoksin B1 tidak boleh melebihi 5 mikrogram per kilogram. Mengapa aflatoksin B1 paling berbahaya? Aflatoksin B1 merupakan jenis aflatoksin yang paling toksik karena bersifat hepatotoksik atau merusak hati, karsinogenik atau dapat menyebabkan kanker, dan mutagenik atau yang bisa disebut dapat menyebabkan perubahan genetik. Pencemaran aflatoksin ini menyebabkan keracunan akut hingga meningkatkan risiko kanker dalam jangka panjang. Bagaimana sih cara uji aflatoksin? Uji aflatoksin dapat dilakukan dengan dua metode utama. Yang pertama yaitu kromatografi lapis tipis atau KLT, metode pemisahan yang memungkinkan deteksi aflatoksin pada bahan pangan atau bahan baku obat. Yang kedua yaitu menggunakan ELISA atau Enzyme Linked Immunosorbent Assay, metode yang menggunakan reaksi imunologi untuk mendeteksi dan mengukur kadar aflatoksin dengan akurasi tinggi. Dengan uji aflatoksin yang tepat, kita dapat mencegah produk terkontaminasi bahan berbahaya dan menjaga kesehatan konsumen. Pembahasan selanjutnya mengenai uji logam berat. Untuk batas cemaran logam berat, seperti timbal, kurang dari sama dengan 10 mg per kilogram. Untuk kadmium, kurang dari sama dengan 0,3 mg per kilogram. Dan untuk arsen, kurang dari sama dengan 5 mg per kilogram. Dan yang terakhir yaitu raksa, kurang dari sama dengan 0,5 mg per kilogram. Kenapa logam berat berbahaya? Cemaran logam berat seperti timbal, kadmium, arsen, dan raksa sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Mereka bisa merusak organ vital seperti ginjal, paru-paru, dan sistem saraf pusat. Sebagai contoh, masih banyak produsen kosmetik yang menggunakan timbal dalam produknya. Hal ini sangat berbahaya, seperti yang dijelaskan oleh Adi Yugatama dalam penelitiannya berjudul Analisis Kandungan Timbal dalam beberapa sediaan kosmetik yang beredar di kota Surakarta. Bahaya timbal itu sendiri memengaruhi berbagai sistem tubuh, antara lain sistem hematopoietik, sistem saraf, sistem urinaria, sistem gastrointestinal, sistem kardiovaskular, sistem reproduksi, dan sistem endokrin. Dalam dosis tinggi, timbal bahkan bersifat karsinogenik atau penyebab kanker. Timbal yang terakumulasi dalam tubuh dapat merusak hampir semua organ. Gejalanya antara lain kelemahan, lesu, sakit perut, sembelit, dan sakit kepala. Bagaimana sih cara uji logam berat? Uji logam berat seperti timbal dapat dilakukan menggunakan alat yang bernama Atomic Absorption Spectrophotometry atau yang bisa disingkat dengan AAS. Alat ini sangat sensitif dan akurat dalam mendeteksi kandungan logam berat dalam suatu sampel. Selanjutnya pembahasan mengenai residu pelarut. Batas residu pelarut yang pertama yaitu etanol 1%, yang kedua N-heksan 0,029%,
dan selanjutnya etil asetat 0,5% dan yang terakhir metanol 0,3%. Pelarut yang digunakan dalam proses produksi dapat meninggalkan sisa-sisa kimia yang berbahaya bagi tubuh jika tidak terkontrol dengan baik. Jika residu pelarut ini tidak sengaja dikonsumsi, dampaknya bisa sangat berbahaya seperti mual, muntah, sakit kepala, gangguan pernapasan, dan gangguan penglihatan dan kerusakan hati. Untuk itu, penting bagi industri farmasi untuk memastikan bahwa kadar residu pelarut dalam produk mereka berada dalam batas aman yang telah ditetapkan. Dengan begitu, kita bisa mencegah potensi keracunan atau efek samping berbahaya bagi konsumen. Yang terakhir yaitu uji bahan tambahan. Batasan penggunaan bahan tambahan dalam produk farmasi atau kosmetik harus mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh BPOM dalam Peraturan BPOM Nomor 29 Tahun 2023, terutama yang tercantum di lampiran 3. Bahan tambahan ini termasuk pengawet, pemanis, pewarna, antioksidan, dan bahan tambahan lainnya seperti anti kempal, pengemulsi, pelapis, penstabil, pengisi, dan lainnya. Penggunaan bahan tambahan harus sesuai dengan tujuan sediaan, yaitu untuk meningkatkan stabilitas, efektivitas, atau kenyamanan produk. Saat menggunakan kombinasi bahan alam, rasio penggunaannya harus diperhatikan. Rasio penggunaan bahan tambahan sebaiknya kurang dari 1, kecuali jika ada tambahan atau bahan tambahan yang sudah memiliki batas maksimum penggunaannya yang ditetapkan oleh peraturan BPOM. Sebagai contoh, pada tabel yang ditampilkan, pertama-tama kita tentukan bahan tambahan apa saja yang akan kita gunakan. Seperti pada contoh, kita menggunakan asam benzoat dan asam sorbat. Lalu kita cari batas maksimum penggunaannya. Setelah itu kita lihat beberapa banyak penggunaan pada produk yang akan kita buat. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya adalah penggunaan asam benzoat dibagi dengan batas maksimum asam benzoat ditambah dengan penggunaan asam sorbat dibagi dengan batas maksimum asam sorbat. Dan hasilnya harus kurang dari atau sama dengan 1 untuk memastikan kombinasi bahan tambahan aman digunakan. Baik, untuk rangkuman dan kesimpulannya, untuk uji stabilitas menentukan masa simpan yang aman dan menjaga keamanan serta keefektivitasan produk di berbagai kondisi penyimpanan. Sedangkan untuk PQR atau evaluasi produk memastikan konsistensi mutu dari batch ke batch melalui evaluasi berkala seluruh proses produksi. Lalu untuk parameter uji menurut BPOM nomor 29 tahun 2023, uji organoleptik kadar air keseragaman bobot memastikan konsistensi produk. Lalu untuk pengujian cemaran mikroba dan logam berat untuk melindungi dari bahaya kesehatan. Dan yang terakhir, pembatasan residu pelarut dan bahan tambahan menjaga kualitas dan keamanan. Jadi pada intinya, uji stabilitas, PQR atau evaluasi produk dan parameter uji adalah langkah pemastian suatu produk dinyatakan aman, berkhasiat, dan bermutu. Demikian, saya Daudi Bayu Pamungkas, seorang calon apoteker yang berharap dapat memberikan manfaat melalui pengetahuan ini atau video ini. Terima kasih atas perhatian Anda, semoga informasi yang disampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.